Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil FGD kami, fokus group discussion kami yang berjudul Sistematika Penulisan Business Plan. Terdiri dari saya, Ricky Ardi, dengan NPM 11112011192 dan Muhammad Palahuddin dengan NPM 111201169. Jadi di sini kami akan menuju langsung ke pembahasan dari sistematika penulisan bisnis plan. Untuk pengertian bisnis plan menurut para ahli, di sini ada 4 ahli yang menuturkan pandangannya. Saya akan membacakan satu saja, yaitu menurut pendapat dari Baygrave, bisnis plan ialah suatu arsip yang menyertakan kepercayaan akan keahlian sebuah bisnis untuk menjual barang maupun jasa dengan memperoleh laba yang memuaskan dan memikat bagi inspektor. Definisi bisnis plan yaitu business plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan sistematika adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Kesimpulannya, sistematika penulisan business plan adalah ilmu penulisan perencanaan strategi suatu bisnis untuk mencapai tujuan suatu bisnis secara terarah dan terstruktur. Metode business plan mengenal bisnis yang akan dilaksanakan. Metode pertama perlu dilaksanakan untuk menciptakan strategi bisnis ialah harus mendapati luar dalam dari pabrik yang akan dimasuki, menentukan visi. Metode kedua ialah sebuah strategi bisnis berfungsi untuk menentukan visi bisnis dan membina untuk menentukan visi tersebut. Menentukan audien. Metode ketiga ialah investor yang mengumpulkan investor aset bisnis plan, maka hendak memproduksi business plan yang sebanding dengan mereka. Metode business plan membuat strategi bisnis. Metode keempat ialah menyusun kerangka strategi bisnis tersebut dikembangkan dan susunan kerangka yang sebanding dengan urutan. Membuat business plan secara kompeten. Metode kelima ialah menggabungkan semua penjelasan penting, pastikan pengkajian strategi secara kompeten. Tujuan bisnis plan untuk mengkontras strategi-strategi yang sudah konsisten ataupun strategi yang diminta. Untuk memahami arah dan tujuan perusahaan sebagai cara untuk memperoleh objek yang perlu diperoleh. Dan sebagai media untuk mengetahui keuntungan dan dari pihak ketiga seperti penanaman modal ataupun bank. Manfaat bisnis plan untuk memulai sebuah bisnis ataupun usaha, untuk mengetahui sumber dana, membuat bisnis lebih pokok dan terencana, memprakiraan masa depan, untuk memajukan tingkat bisnis. Kerangka bisnis plan yaitu deskripsi perusahaan terdiri dari nama perusahaan, informasi kepemilikan, dan sebagaimana. Dan target perusahaan yaitu terdiri dari lokasi, evaluasi, pasar, dan sebagainya. Kompetitor yaitu jenis kompetitor spesifik. Strategi pemasaran yaitu promosi, media, tim pemasaran, dan sebagainya. Ya, dan operasi
operasi, operasi, keuntungan operasional, tantangan operasional, dan sebagainya. Struktur manajemen, yaitu anggota, tim, dan sebagainya. Perkembangan masa depan, terdiri dari tujuan jangka panjang dan sebagainya. Dan finansial, laporan keuangan, arus kas, dan sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu format business plan. Yang pertama ada executive summary, deskripsi bisnis. Ketiga, strategi pasar, analisis kompetitif. Yang keempat yaitu rencana desain dan pengembangan. Kelima yaitu rencana operasi dan manajemen. Keenam, faktor-faktor keuangan. Ketujuh yaitu proposal. Yang kedelapan yaitu sistematika proposal. Selanjutnya setelah membuat format business plan, selanjutnya kita harus membuat sistematika proposal yang berisi dari judul, lalu pendahuluan, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang dan motivasi melakukan usaha, justifikasi pemilihan objek usaha, tujuan usaha yang hendak dicapai. Selanjutnya analisis produk, lalu analisis pasar, analisis produksi atau operasi, analisis keuangan, personalia dan jadwal kegiatan, uraian anggaran biaya, denah dan lokasi usaha. Yang terakhir yaitu lampiran. Di sini ada contoh penulisan business plan. Yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan, biasanya mengenai tentang profil perusahaan yang terdiri dari nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, setelah membuat profil perusahaan, lalu kita membuat identifikasi peluang bisnis, penjelasan produk, latar belakang bisnis, tujuan, dan potensi bisnis. Lalu bab 2, yaitu kita membuat pembahasan tentang analisis SWOT, yaitu yang terdiri ada dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari strength dan weakness. Strength yaitu kekuatan, terdiri dari keunggulan produk, kreativitas, bahan baku dan juga bahan baku yang mudah didapat. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan, yaitu mungkin belum memiliki cukup pengalaman, kurangnya sumber daya manusia. Dan dari faktor eksternal terdiri dari opportunities yaitu peluang, yang terdiri dari banyaknya konsumen dan juga sistem pemasaran. Dan threats yaitu ancaman. Selanjutnya yaitu tentang menjelaskan perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis terdiri dari sasaran dan target pasar, lalu pembiayaan, studi kelayakan, terdiri dari lokasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu real business plan, yaitu tentang strategi pemasaran, strategi produksi, strategi penetapan harga, dan juga rencana pengembangan produksi. Nah, dan di bab 3 ini yaitu penutup. Di sini kita ada kesimpulan, yaitu menyimpulkan semua hal, yaitu kesimpulan dengan secara ringkas. Yang kedua yaitu saran. Nah, jadi seperti itu contoh untuk format, yaitu contoh untuk format penulisan business plan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.